Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ahmad Nur Kamali dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari makalah yang disusun oleh kelompok kami yang berjudul Karakteristik Bahasa Arab 2, yang mana di sini saya akan menjelaskan kelanjutan tentang sekilas perbandingan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Dalam poin ini saya akan menjelaskan lebih kepada tentang perbandingan kata sifat yang ada dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab, atau yang lebih kita kenal dengan kata naat. Padahal di dalam bahasa Arab sendiri ada juga yang namanya kata sifat. Ya, tidak ada bedanya sebenarnya antara naat dan kata sifat, tergantung kita menggunakannya yang mana. Tetapi yang seperti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, kata naat ternyata lebih familiar ataupun lebih famous daripada kata sifat dalam pengucapan kita sehari-hari. Di sini jika kita memperhatikan dengan jelas antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, terutama di dalam kata sifat ataupun naat itu sendiri, kita tentunya akan bisa mengetahui kalau ternyata perbandingan antara kata sifat di dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa Arab itu ternyata sangatlah mencolok. Kalau di dalam makalah itu ada yang namanya adjektiva dasar, ada yang namanya adjektiva turunan, ada yang namanya derajat perbandingan, ada yang namanya urutan adjektiva, dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya akan menyinggung tentang perbandingan yang sering kita temui saja, yang sering kita temui. Seperti contoh tentang jumlah. Maksudnya jumlah di sini tentang kata dasar. Jika kita menemukan kata dasar, maksudnya sebuah gini, kata benda yang mana kata bendanya tersebut memiliki jumlah satuan dan satuannya itu hanya satuan tunggal, maka di dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia juga memiliki persamaan. Jadi ada lambang tersendiri ataupun ada karakteristik tersendiri ketika menunjukkan kata benda yang berjumlah tunggal di dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Persamaannya ada di situ. Tetapi jika menunjukkan kata tasniyah ataupun jamak di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada karakteristik khusus. Mungkin hanya dikatakan 2 kursi, 2 orang, dan lain sebagainya. Tetapi beda lagi di dalam bahasa Arab. Jika di dalam bahasa Arab itu ada ciri khas tersendiri ataupun karakteristik khusus untuk menunjukkan kata ataupun isim yang mana isim tersebut menunjukkan tasniyah ataupun jamak. Mungkin zaidun 1 saja, zaidani 2 zaid, zaiduna 3 zaid, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang paling mencolok, yaitu di dalam derajat perbandingan ataupun di dalam bahasa Arab kita mengenalnya dengan isim tafdhil. Persamaannya antara derajat perbandingan di dalam bahasa Indonesia dan juga isim tafdhil itu sama-sama ada 2 hal yang dibandingkan. Ada 2 hal yang dibandingkan. Tetapi perbedaannya di dalam bahasa Arab, kata tafdhil ataupun yang dijadikan pembanding kadang menunjukkan kepada derajat yang tidak sama antara dua perkara. Contoh,
Aku tidak serendah apa yang kau kira. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan model semacam ini, tetapi bahasa Indonesia memiliki 3 perbandingan, yaitu komparatif, ekuatif, dan superlatif. Contoh, Tuti secantik ibunya. Restoran ini kurang bersih daripada restoran itu. Paling lama 2 jam yang saya perlukan untuk menyelesaikan. Jadi, kalau di dalam bahasa Arab, dalam tafdhil atau dalam perbandingan itu bisa langsung membandingkan 2 atau 3 hal sekaligus. Tetapi di dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan seperti ini. Kemudian ada juga urutan adjektiva. Persamaan di dalam urutan adjektiva antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia sama-sama meletakkan sifat setelah kata yang disifati. Contoh, rumah besar dan bersih itu milik pamanku. Perbedaan, kalau di dalam bahasa Arab kata sifat pasti jatuh setelah kata mausuf atau kata yang disifati, atau naat pasti jatuh setelah man'ut. Tetapi di dalam bahasa Indonesia harus mendahulukan kata sifatnya, harus mendahulukan naatnya jika kata sifatnya menunjukkan suatu pengistilahan, seperti contoh panjang tangan, ringan tangan, merah delima, dan hijau daun. Baik, itu tadi penjelasan sedikit dari saya tentang perbandingan kata sifat yang ada di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.